Saya LT nomor 212B2. Langsung saja kita masuk pada arkode yang bab 1. Kita masuk pada penjelasannya dulu. Yang pertama itu di atas ada input data dan C-nya itu digunakan untuk membuat vektor data. Dan data ini yang ada di close berisi harga penutupan saham BBRI selama 10 hari. Dan yang barisan selanjutnya yang kedua analisis deskriptif, yaitu ada rata-rata, yang dimana rata-rata ini atau mean menghitung nilai rata-rata dari seluruh data close. Selanjutnya yang pas digunakan untuk menggabungkan teks dengan hasil perhitungan, dan print untuk menampilkan hasil ke layar. Masuk pada bagian yang ketiga, yaitu visualisasi data. Visualisasi data di sini ada yang plot, dan ini digunakan untuk membuat grafik sederhana, dan juga main yaitu judul grafik, xlab yaitu label sumbu X atau urutan data per atau hari, ylab yaitu label sumbu Y atau harga close, pch sama dengan 19 yaitu bentuk titik bulat penuh, dan cool yaitu blue atau warna titik, dan yang terakhir itu checks sama dengan 1,5 yaitu ukuran titik diperbesar. Dan yang terakhir yaitu menambahkan grafik trend. Dan di sini ada indeks yaitu urutan data 1 sampai 10 sebagai variabel X, dan im atau close index membuat model regresi linear, upline menambahkan garis trend ke grafik, dan cool atau sama dengan red yaitu warna garis merah, dan LWD sama dengan 2 yaitu ketebalan garis. Nah, langsung saja kita akan melihat hasilnya, dan saat ini kita akan enter. Nah, ini adalah hasil dari bab pertama dari data BBRI 10 hari terakhir. Langsung saja kita masuk pada bab 2 arkodenya. Kita masuk dalam penjelasan. Yang barisan pertama yaitu panggil library, dan library ini memanggil ggplot untuk membuat grafik yang lebih modern dan rapi. Barisan yang kedua itu membuat data, yang dimana data frame yaitu membuat tabel data, dan juga hari yaitu urutan waktu dari hari pertama sampai hari yang ke-10, dan juga close yaitu harga penutupan saham dari BBRI. Selanjutnya barisan yang ketiga yaitu membuat grafik atau ggplot, yang dimana ini menentukan sumbu X yaitu hari dan sumbu Y yaitu harga close.
Selanjutnya barisan yang keempat. Barisan yang keempat itu scatter plot, yang dimana menampilkan titik-titik data harga dan juga warna biru atau style blue agar untuk dilihat, dan juga alpha untuk mengatur transparansi. Dan juga ada garis tren, yaitu untuk membuat garis tren menggunakan regresi linier, dan ini digunakan untuk melihat tren naik atau turun. Dan yang terakhir itu ada labs untuk memberi informasi judul grafik, subjudul, label sumbu, dan juga sumber data. Dan langsung saja kita akan enter untuk melihat hasil dari grafik bab 2. Ini adalah grafik dari hasil kode R yang dari bab 2. Selanjutnya kita masuk dalam kode R bab 3. Kita masuk dalam penjelasannya. Yang barisan pertama yaitu membuat data vektor. Dan di sini ada close saham, yaitu untuk menyimpan data harga close BBRI dalam bentuk vektor, dan data ini menjadi dasar seluruh analisis statistik. Kita masuk pada bagian 2, yaitu fungsi dasar R, yang dimana ada min atau rata-rata, yaitu nilai rata-rata harga, dan juga median, yaitu nilai tengah atau lebih tahan terhadap data ekstrim. Dan selanjutnya ada standar deviasi atau SD, yaitu tingkat penyebaran data dari rata-rata. Dan yang terakhir itu variance atau VAR, yaitu kuadrat dari standar deviasi. Selanjutnya kita masuk dalam bagian 3, yaitu fungsi summary bawaan atau cepat. Dan juga di sini ada untuk menampilkan hasil, yaitu R, yaitu print, pas menggabungkan teks dengan nilai, dan print yaitu menampilkan ke close agar hasil mudah dibaca. Langsung saja kita akan lihat hasilnya, namun bab ini tidak punya grafik, dan mari kita lihat hasilnya. Oke, jadi hasil dari bab 3 ini ada di bawah sini, yaitu ada vars, and min, SD median, trimed, med min, max rank, sus, variasi. Jadi ini hasil dari bab 3. Selanjutnya kita masuk dalam kode R bab 4. Baik, kita masuk dalam penjelasan, yang dimana ini simulasi Monte Carlo untuk harga close saham BBRI. Langsung saja kita masuk dalam data close BBRI, yaitu berisi harga close BBRI selama 10 hari yang menjadi dasar simulasi. Dan juga kita masuk pada barisan selanjutnya, yaitu fungsi simulasi, yang dimana ini fungsi untuk menghitung peluang naik, dan juga ada input, yaitu data close ke data harga
dan juga jumlah simulasi ke banyak percobaan. Kita masuk juga dalam proses simulasi yang dimana itu ada sampel. Ini mengambil dua data secara acak dianggap sebagai harga sebelumnya dan harga berikutnya. Dan di sini juga if clause berikutnya ini yaitu mengecek apakah harga akan naik. Dan di sini barisan selanjutnya hitung peluang, yang dimana peluang ini adalah rumus probabilitas, yaitu jumlah kejadian naik bagi total simulasi. Selanjutnya kita masuk dalam barisan yang terakhir, yaitu jalankan simulasi, yang dimana set ini yaitu agar hasil simulasi selalu sama saat dijalankan ulang. Dan kita akan lihat hasilnya. Bab yang keempat ini juga tidak ada grafiknya, hanya akan ditampilkan hasil dalam R-nya di bawah. Oke, jadi ini adalah hasil dari kode R bagian 4. Langsung saja kita lanjut pada bab 5 untuk kode R-nya. Jadi ini untuk kode R-nya di bab 5. Kita masuk dalam penjelasan. Yang pertama di sini ada data close BBRI yang menunjukkan untuk menghitung selisih harga antar hari jika hasilnya positif, yaitu harga naik. Selanjutnya di sini ada P naik, yaitu total sama dengan N kurang 1 atau karena selisih antar hari, yaitu untuk menghasilkan peluang kenaikan harga. Selanjutnya di sini ada D binom atau X sama dengan 2 dan seterusnya, yaitu untuk peluang tepat 2 kali naik dari 4 hari. Masuk pada part 2, yaitu normal distribution, yang dimana di sini ada mean, yaitu rata-rata harga, dan juga SD close, yaitu sebaran data. Dan juga barisan selanjutnya itu peluang normal, yang dimana ini menghitung peluang harga di bawah 3.400 dan disesuaikan dari soal awal atau karena data BBRI ribuan. Selanjutnya masuk dalam visualisasi kurva normal, yaitu ini untuk membuat sumbu X dengan membuat 100 titik dari nilai minimum ke maksimum. Dan juga ada menghitung densitas, yaitu menghitung tinggi kurva normal. Selanjutnya plot grafik ini yaitu membuat kurva lonceng atau bell curve. Dan yang terakhir yaitu garis rata-rata, yang dimana ini garis merah menunjukkan hasil rata-rata. Dan pada bab 5 ini ada grafiknya, dan mari kita lihat grafiknya. Nah, ini adalah grafik dari bab 5 untuk kode R dari BBRI. Kita masuk dalam bab yang ke-6 untuk kode R-nya.
masuk dalam penjelasan, yaitu yang pertama di sini ada load library, yaitu library atau dplyr ini yang berarti memanggil package dplyr digunakan untuk manipulasi data atau termasuk sampling. Selanjutnya, yang kedua, membuat data atau class BBRI, yang dimana ini membuat dataset yaitu ID, yaitu nomor urut data, dan juga close adalah harga penutupan saham BBRI. Dan juga R untuk menghitung jumlah data atau harusnya 10. Dan di sini yaitu sampling data, yaitu mengambil 50% data secara acak atau 5 dari 10 data. Selanjutnya ini ada set ini yang berarti agar hasil sampling selalu sama saat dijalankan ulang, yaitu penting untuk reproducibility atau laporan atau juga penelitian. Selanjutnya ini menampilkan sampel, print sampel terpilih, yaitu untuk menampilkan data yang terpilih secara acak. Dan ada juga perbandingan rata-rata, yaitu rata-rata sampel dari data yang diambil dan rata-rata populasi yaitu dari seluruh data, yang dimana ini digunakan untuk melihat apakah sampel mewakili populasi. Dan langsung saja kita akan enter untuk melihat hasilnya, dan di bab ini tidak ada grafik. Nah, ini hasil dari kode R di bab 5 untuk data BBRI dalam 10 hari. Langsung saja kita masuk dalam bab yang terakhir untuk kode R-nya, yaitu bab yang ke-7. Kita masuk dalam penjelasannya, yaitu yang bagian yang pertama itu yaitu input data, dan di sini ada data close-nya dari BBRI, yaitu data yang berisi harga penutupan saham dalam 10 hari yang digunakan sebagai sampel untuk menghitung interval kepercayaan. Yang kedua, perhitungan manual di R, yang dimana ini menghitung jumlah data, yaitu N sama dengan 10. Dan juga R-nya ini ada min sama dengan close, SD ini juga sama dengan close. Dan yang dimana min ini yaitu rata-rata harga, dan juga SD ini sebaran data. Dan juga di sini ada SE yang dimana menjelaskan untuk mengukur ketelitian estimasi min, dan juga semakin kecil SE ke semakin akurat. Selanjutnya di sini ada nilai kritis T, yang dimana nilai dari distribusi T atau untuk CI 95%, dan yang menghasilkan 0,975 karena dua sisi, atau A sama dengan 0,05 ke 0,025 di tiap sisi. Dan kita masuk dalam yang ketiga ini, yaitu cara cepat atau fungsi t-test, yang dimana ini fungsi
otomatis untuk menghitung min, CI, dan juga uji hipotesis. Dan yang terakhir yaitu ambil nilai CI dari objek hasil. Dan kita akan melihat hasilnya, dan bab yang terakhir ini juga yang ketujuh tidak punya grafik dan hasilnya akan ditampilkan di bawah. Nah, jadi ini adalah hasil dari kode R bab 7 untuk data BBRI.